coming in full force. Ya, di Gias 2023, Mitsubishi meluncurkan compact SUV terbaru namanya Mitsubishi X-Force. Mobil ini masuk dalam segmen compact SUV yang lagi jadi segmen yang paling diminati di Indonesia. Yuk kita lihat gimana spesifikasi dan penampakan dari Mitsubishi X-Force. Halo, saya Erik dari Marketers. Kali ini kita punya kesempatan spesial buat nge-review produk terbaru dari Mitsubishi, namanya Mitsubishi X-Force tadi yang sudah aku sebut. Sekarang kita akan coba mengulas dari segi eksterior, berawal dari tampilan depannya. Oke, di bagian depan paling menonjol bagian front end-nya ya. Dia bentuknya runcing gitu, ditambah dengan lampu yang Mitsubishi menyebutnya sebagai T-shape. Jadi ini lampu T-shape ini ternyata nggak cuma sekedar desain, tapi juga ada maksudnya. Maksudnya diantaranya adalah T di sini untuk menonjolkan sudut dari setiap desain yang ditonjolkan dari Mitsubishi X-Force ini. Karena memang mobil ini desainnya memang cukup banyak sudut-sudut ya. Nah, sama Mitsubishi ditegaskan lewat desain T-shape yang menonjolkan sudut di bagian sini. Selain itu, desain lampu T-shape-nya ini tuh sebenarnya juga untuk menunjukkan bahwa mobil ini walaupun compact SUV 1500 cc dengan kapasitas 5 penumpang, tapi dia punya kabin dan desain yang cukup lega, dan itu dipertegas lewat desain T-shape yang dimaksudkan juga untuk menegaskan kelegaan dari mobil ini. Ya, sekarang kita masuk ke penampilan dari sisi samping. Yang paling menarik, dia pakai desain floating roof, jadi seakan-akan dengan ada warna hitam, aksen hitam di sini membuat atapnya terlihat seperti melayang. Itulah kenapa disebut sebagai floating roof, dan memang sudah dipakai oleh beberapa brand. Kini Mitsubishi menerapkannya di Mitsubishi X-Force. Terus dari segi kaki-kaki, X-Force pakai velg ini yang kita review varian Ultimate ya. Jadi dia pakai velg 18 inch, dual tone, cakram depan belakang. Ya, sekarang kita membahas bagian belakang. Mirip bagian depan, dia juga pakai desain lampu T-shape tadi untuk menegaskan kesan lega sekaligus menonjolkan sudut dari bodi Mitsubishi X-Force. Walaupun begitu, mobil ini punya desain belakang yang cenderung clean ya, kelihatan dari desain handle pintu yang disembunyikan di sini. Jadi membuat mobil ini punya desain buritan atau rear end yang lebih clean. Sekarang kita masuk ke bagian interior, bagian yang paling menarik dari Mitsubishi X-Force. Karena desainnya senada dengan desain eksterior, penuh dengan sudut-sudut tegas di ujung-ujung dashboard, ventilasi AC. Terlihat bahwa mobil ini memang sangat maskulin, ditambah dengan ornamen-ornamen di dashboardnya dengan warna 3 warna, hitam, silver, dan sedikit coklat. Kesan futuristik ditonjolkan dari dashboard yang menggunakan center cluster dan meter cluster buat driver. Semuanya full LCD dan didesain seakan-akan jadi satu bagian. Nih, yang paling menarik di sini. Jadi mobil ini selain desainnya futuristik juga punya fitur yang paling menarik, karena lewat layar ini kita bisa mengakses banyak informasi, mulai dari temperatur rem. Ini penting banget karena mobil ini bakal sering diajak berjelajah ya, naik turun, dan itu jarang mobil yang punya fitur untuk ngecek temperatur rem. Selain itu, lewat LCD ini kita juga bisa ngecek nih setirnya lagi belok ke kanan apa ke kiri gitu, atau mungkin lagi lurus miring. Itu biasanya perlu kalau kita lagi parkir ya. Misalkan lagi parkir, kita kan kadang perlu menyesuaikan bahwa setirnya memastikan bannya dalam kondisi lurus. Bisa dipantau kondisi setirnya dari sini. Nah, ini fitur drive mode, fitur yang paling ditonjolkan oleh Mitsubishi
saat menjelang peluncuran. Karena fitur ini fitur yang paling unik, mengingat mobil ini tuh mobil berpenggerak 2 roda, tapi punya fitur yang mirip kayak mobil 4-wheel drive atau all-wheel drive. Dengan drive mode ini, kita bisa memilih beberapa mode berkendara. Yang paling menarik adalah fitur wet yang bisa kita pakai waktu lagi hujan atau lagi lewat jalan yang licin. Jadi kita bisa sesuaikan untuk memastikan bahwa mobil nggak tergelincir. Nah, ini baris keduanya nih. Tadi kembali ke T-shape ya. T-shape tadi salah satu fungsinya untuk menonjolkan bahwa mobil ini tuh lega. Dibuktikan di baris keduanya. Lega banget, luas, jadi bakal bikin pengendara di baris kedua pun bakal nyaman buat waktu diajak jalan-jalan jarak jauh nih, kayak ngerasa pegel ya, karena mobil ini mengutamakan kelegaan kabin. Jadi kursi di bangku kedua bisa disetel dengan 8 settingan sesuai sama postur pengendara, jadi memastikan bahwa penumpang di baris kedua tetap nyaman untuk duduk di belakang dalam perjalanan jarak jauh atau lagi berpetualang, karena memang mobil ini sesuai sama tagline Mitsubishi Life Adventure. Ini fitur simple tapi penting. Karena sekarang kan orang nggak bisa lepas dari HP ya. Kadang-kadang kalau lagi duduk tuh bingung mau naruh HP di mana gitu kan. Mitsubishi pasang sebagai standar buat naruh HP. Satu lagi fitur yang paling menarik dari mobil ini. Sebelum di launching, Mitsubishi sudah mempublikasikan kalau Mitsubishi X-Force dikembangkan bersama dengan Yamaha untuk menghadirkan sound system dengan kualitas yang nggak main-main. Kenapa? Karena dengan 6 speaker dan dibekali dengan fitur yang menarik, yakni fitur yang bisa menyesuaikan settingan volume sesuai dengan noise. Artinya, kalau kita lagi berkendara, kadang-kadang ada suara aspal atau suara angin yang membuat suara musik yang kita lagi putar jadi terganggu. Nah, dengan prosesor dan mikrofon sih, biasanya dia ada kaitannya dengan mikrofon. Si mikrofon menerima sinyal bahwa ada noise, maka audio yang disalurkan ke 6 speaker akan disesuaikan, sehingga memastikan kalau audio yang lagi diputar tersampaikan ke telinga pengendara dengan kualitas terbaik. Ya, kurang lebih begitu review kita dari segi eksterior dan interior. Sementara itu dulu. Berikutnya kita akan coba buktikan gimana rasanya kalau lagi nyetir mobil ini, membuktikan driving experience lewat sesi test drive. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Marketis TV. Sampai jumpa lagi di Marketis Hands On berikutnya. Ciao.